semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang luas dan keliling segitiga. Video ini merupakan video bagian kedua dari bab 10 tentang segitiga. Di video sebelumnya, kalian sudah mengetahui bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Hal yang harus kita ketahui selanjutnya adalah garis-garis pada segitiga. Selain sisi-sisinya, pada suatu segitiga masih terdapat beberapa garis istimewa antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah garis tinggi. Berikut adalah contoh garis tinggi untuk segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga siku-siku. Lalu apa sih definisi garis tinggi? Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan garis yang melalui sisi di depan sudut itu. Yang kedua adalah garis bagi. Garis bagi adalah garis yang membagi sebuah sudut menjadi dua sama besar. Lalu yang ketiga adalah garis berat. Garis berat adalah garis yang ditarik dari sebuah titik sudut dalam segitiga dan membagi sisi di hadapan sudut itu menjadi dua bagian yang sama. Lalu yang keempat, garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang melalui pertengahan sisi dan tegak lurus pada sisi tersebut. Selanjutnya, yang harus kalian ketahui adalah keliling segitiga. Pernahkah kalian menghitung keliling suatu daerah bidang datar? Misalnya keliling lapangan, sawah, atau taman. Keliling suatu bidang datar adalah jumlah panjang sisi yang membatasi bidang itu. Bagaimana dengan keliling segitiga? Keliling segitiga merupakan jumlah panjang sisi-sisi pembentuk segitiga. Keliling segitiga dengan panjang sisi A, B, dan C dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, jika ada sebuah bidang seperti ini, maka cara menentukan kelilingnya adalah dengan menjumlahkan ketiga sisi tersebut. Atau dengan kata lain, keliling sama dengan sisi A tambah sisi B tambah sisi C. Selanjutnya adalah luas segitiga. Nah, ada dua rumus untuk menentukan luas segitiga, yaitu luas segitiga jika diketahui panjang alas dan tingginya, lalu luas segitiga jika diketahui panjang ketiga sisinya. Nah, di sekolah dasar kalian sudah mempelajari tentang segitiga beserta luasnya. Jika diketahui alas dan tingginya, kalian cukup menggunakan satu rumus ini saja, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di SMP kalian akan mengetahui bahwa ada rumus lain selain rumus ini, yaitu rumus luas jika diketahui panjang ketiga sisinya, seperti ini. Nah, rumusnya adalah luas sama dengan akar pangkat 2 dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Apa sih itu S? S adalah setengah dari keliling, atau setengah dari A tambah B tambah C. Nah, untuk bisa memahami tentang bagaimana sih cara menggunakan rumus keliling dan rumus luas segitiga, yuk kita masuk ke contoh soalnya. Contoh yang pertama, perhatikan gambar berikut. Tentukan keliling ketiga segitiga di atas. Nah, untuk menentukan segitiga yang paling kiri, kita menggunakan rumus keliling sama dengan A plus B plus C yang merupakan sisi dari segitiga tersebut. Sehingga kita bisa temukan bahwa kelilingnya adalah 32 cm. Nah, selanjutnya untuk segitiga siku-siku juga berlaku rumus yang sama, sehingga kita bisa ketahui kelilingnya adalah 12 cm. Dan untuk yang gambar terakhir, segitiga yang berwarna kuning,
kita cukup jumlahkan saja ketiga sisinya sehingga kita ketahui bahwa kelilingnya adalah 36 cm. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, kita amati dahulu gambarnya dan kita bisa lihat bahwa segitiga tersebut mempunyai alas sekaligus tinggi. Maka dari itu kita menggunakan rumus yang sudah kita ketahui di SD, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, dari gambar yang tertera di layar, alasnya adalah 10 dan tingginya adalah 4 cm. Lalu 10 dan 2 boleh kita coret sehingga hasilnya 5. Lalu kita kalikan 5 dan 4 sehingga luasnya kita ketahui adalah 20 cm persegi. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Perhatikan gambar berikut. Tentukan luas kedua segitiga berikut. Nah, kalau kita amati, segitiga tersebut mempunyai alas namun tidak diketahui tingginya. Sehingga kita menggunakan rumus yang lain, yaitu akar pangkat 2 dari S kali S min A kali S min B kali S min C. Nah, sebelum kita memasukkan data ke dalam rumus, kita cari dahulu S-nya, yaitu setengah kali keliling, yang hasilnya adalah 39. Nah, kalau sudah semua data kita masukkan ke dalam rumus seperti ini, lalu masing-masing kita kalikan, sehingga hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 60.060. Nah, kalau kita cari akarnya menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 245,1 cm kubik. Materi sudah selesai. Untuk menambah pemahaman kalian tentang materi ini, ada baiknya kalian mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.